Tapi buat kalian yang kemarin sempat nanya-nanya di IG tentang detail dari Vivo V19, akhirnya guys hari ini gue bisa pegang langsung nih HP terbaru Vivo ini. Dan di video ini gue bakal bagiin 10 hal yang wajib banget buat kalian tahu tentang Vivo V19. Jadi langsung aja. Nah, buat kalian yang baru aja gabung di channel ini guys, gue Febian dan gue biasa sharing tips, review, dan insight seputar tekno kayak gini. Jadi kalau kalian seneng ngikutin perkembangan tekno, boleh banget nih buat subscribe channel ini. Dan hal pertama guys yang perlu kalian tahu dari Vivo V19 adalah isi box HP ini. Jadi ini boxnya, ini ada tulisan V19 yang gede ya di depan sini, dan ini varian yang 8GB RAM, 256GB storage. Sebenarnya untuk storage-nya ini ada dua varian guys, yaitu 128GB dan 256GB. Jadi kalian punya pilihan nih mau storage yang mana, tinggal sesuaikan aja sama kebutuhan sendiri. Dan ada penampakan kamera depannya juga ya guys di boxnya ini. Lalu kalau kita lihat di belakang nih, ada fitur yang diunggulkan yaitu 32MP front kamera yang nantinya akan ada di bagian ultra screen, lengkap dengan super night selfie dan 48MP AI quad kamera. Jadi langsung aja guys kita buka untuk ngelihat apa isinya. Nah, yang pertama ini ada box kecil ini guys. Ini di dalamnya ada soft case bening. Jadi kalau kalian beli HP ini nggak perlu lagi beli soft case ekstra. Kemudian ada SIM tray ejectornya. Lalu ada buku panduannya guys, dan ada kartu garansinya juga. Nah, ini kemudian ada kabel USB Type-C ya di sini. Ini untuk charging dan juga kabel data. Dan next ini ada detail IMEI-nya yang pasti. Dan ini dia guys HP-nya. Nah, ini di HP-nya ini tertulis ada fingerprint sensor. Kita buka aja ya langsung. Dan wow, ini kinclong ya. Ini yang warna Arctic Blue by the way, dan tampilannya glossy kilap kayak gini guys. Menarik, kita bakal lihat lagi nanti. Masih ada aksesoris lain yang belum kita lihat. Nah, ini ada kepala charger dengan 18 watt dual engine fast charging ya. Dan ada juga nih headset yang warna putih gini kayak di headset smartphone Vivo yang lainnya. Dan itu sih ya yang terakhir guys. Udah habis semua isi boxnya. Dan sekarang kita langsung aja lanjut ke hal yang kedua nih yang perlu kalian tahu tentang Vivo V19, yaitu layarnya guys. Jadi ini kalau kita nyalain ya kelihatan banget kalau kali ini Vivo V19 pakai kamera selfie dengan ultra O-screen design, dan ukuran punch hole kameranya nih guys cuman 2,98mm aja. Ini jadi ukuran punch hole kamera depan paling kecil saat ini ya guys. Jadi experience full screen di layarnya ini masih sangat kerasa. Kemudian untuk layarnya sendiri ini punya ukuran 6,44 inch dengan resolusi Full HD+, dan by the way Vivo saat ini pakai layar E3 Super AMOLED generasi yang terbaru guys di HP ini. Dan kalau dari yang gua lihat sih warnanya jadi lebih tajam dan lebih hidup ya, karena kontras dan saturasinya ini juga lebih tinggi. Dan masih ada juga hubungannya sama layar. Hal ketiga yang perlu kalian tahu dari Vivo V19 ini adalah udah dilengkapi dengan fitur Screen Touch ID. Yang kali ini dia menggunakan lensa 3D guys. Dan hasil scan fingerprintnya sih cepet ya, sekitar 1 detik udah bisa masuk. Dan selain Screen Touch ID, kalian juga bisa login pakai fitur Face Access yang deteksinya juga nyaris instan. Dan sekarang kita lanjut ke hal yang keempat nih guys, yang perlu kalian tahu dari Vivo V19 ini adalah kamera selfie-nya ini guys. Ini pakai sensor 32MP front kamera yang dilengkapi dengan super night selfie. Dan gue udah sempet hunting foto selfie ya kemarin. Jadi kalian bisa langsung aja lihat sendiri hasil selfie-nya kayak gimana. Ini adalah hasil foto selfie siang dan foto selfie malam. Dan yang gue suka dari kamera selfie ini adalah hasil jepretan malamnya guys. Yang kalau gue lihat ya, ini meskipun dalam kondisi low light nih diambilnya, tetapi hasilnya masih tetap tajam, terutama kalau pakai fitur super night selfie. Oke, lanjut lagi ke hal kelima guys yang perlu kalian tahu ya tentang Vivo V19. Ini adalah kamera belakangnya nih guys. Di modul ini ada 48MP AI quad kamera. Ini adalah kombinasi dari 4 lensa kamera, yaitu 48MP AI rear kamera, kemudian ada juga 8MP super wide angle, 2MP super makro kamera, dan 2MP depth kamera. Plus ini ada satu LED flash juga ya di sini. Dan gue udah sempet juga ya hunting foto dengan kamera belakangnya ini di berbagai mode guys, yang hasilnya ini bisa
kalian lihat sendiri di sini. Nah, yang paling gue suka dari kamera belakangnya ini guys, ini adalah mode bokehnya yang akurat ya dalam misahin background dan juga objek. Jadi hasil blurnya ini cakep guys. Kemudian untuk hasil foto super makro kameranya juga oke banget ya menurut gue. Tapi yang the best improvement sih ini ada di fitur ultra stable video yang juga didukung AIS ya. Jadi hasil rekaman video kamera belakangnya ini bisa jauh lebih stabil dari sebelum-sebelumnya. Oke, next sekarang kita langsung lagi ke hal ke-6 ya yang perlu kalian tahu tentang Vivo V19, dan ini adalah specs dan performanya. HP ini guys, ini pakai chipset Qualcomm Snapdragon 675 AI Engine dengan dua pilihan konfigurasi, yaitu 8GB RAM, 128GB storage atau 8GB RAM, 256GB storage. Nah, kebutuhan storage ini balik lagi guys ke kebutuhan kalian masing-masing ya, karena mau pakai yang 128GB storage pun gua rasa udah cukup banget ya untuk ngedukung segala aktivitas beserta semua konten di dalamnya. Meskipun kalau bisa dapat yang 256GB gua juga nggak akan nolak, karena pastinya juga bakal punya banyak sisa memori internal buat diisi untuk banyak hal guys, misalnya foto, video, dan yang lainnya. Dan gue yakin juga kalau harga yang internal 128GB ini pun akan lebih murah ya dibandingkan dengan yang 256GB. Jadi tetap balik lagi aja ke kebutuhan kalian masing-masing ya guys. Kalau ada budget lebih boleh pilih yang 256GB, tapi kalau budgetnya lebih di bawahnya kalian bisa pilih yang 128GB, itu pun udah banyak. Nah, waktu gua pakai performa Vivo V19 ini lancar ya di berbagai aktivitas mobile, mulai dari browsing, produktivitas, sampai gaming juga lancar. Dan seperti biasa, nonstop gaming test buat mainin game-game berat dari baterainya 100% sampai bener-bener habis. Ntar bakal gua review ya di video tersendiri, tetapi at least di sini gua mau kasih tahu aja kalau HP ini guys, ini bisa kalian pakai buat main PUBG dan juga Call of Duty Mobile dengan lancar. Oke, sekarang ke hal yang ketujuh guys, yang perlu kalian tahu tentang Vivo V19 ini adalah platformnya. Dan seperti biasa, HP Vivo tentunya pakai Fantouch OS ya, tetapi bedanya kali ini di Vivo V19 udah berbasis Android 10. Jadi udah di versi Android yang terbaru. Dan seperti biasa kalian juga udah bisa menikmati fitur dark mode, kemudian navigation gesture juga udah ada, sampai Vivo Multi Turbo buat optimasi gaming juga udah ada guys. Dan lanjut ke hal ke-8 nih guys, yang perlu kalian tahu ya tentang Vivo V19 ini adalah kapasitas baterainya. Jadi Vivo V19 ini dilengkapi dengan baterai 4500 mAh dengan dual engine fast charging 18 watt. Jadi selain baterainya awet, proses chargingnya juga lebih cepat. Buat kalian yang sering banget mobile atau kerja outdoor, 4500 mAh ini udah cukup ya untuk ngedukung aktivitas harian. Oke, next kita ngomongin hal ke-9 nih yang wajib banget buat kalian tahu dari Vivo V19 ini, yaitu desain dan pilihan warnanya. Jadi ada dua pilihan warna guys dari Vivo V19, yaitu Crystal White dan juga Arctic Blue, dan yang ini itu yang Arctic Blue. Kalau dari sisi warna dan kemewahan sih menurut gua udah cakep ya, karena dia kilap glossy dengan tone biru kayak gini, dan back covernya ini kuat guys. Kemudian untuk framenya dia juga udah pakai metal ya, dan dengan 3D design, gripnya juga nyaman dipegang ya karena lengkung di sisi-sisinya. Oke, sekarang lanjut ke hal ke-10 nih yang perlu kalian tahu dari Vivo V19. Ini adalah deretan portnya. Yang pertama di bagian bawah ini guys, ini ada port USB Type-C ya. Kemudian ada lubang mic, ada lubang speaker tentu aja, dan masih ada headphone jack 3,5 mm. Lalu kalau kita lihat di sebelah kanan nih guys, ini ada tombol power dan juga volume, dan di sebelah kirinya ini ada SIM tray. Dan kalau kita lepas nih, SIM tray-nya ternyata bukan hybrid ya, jadi kalian bisa pakai dual SIM plus micro SD sekaligus yang support sampai 256GB. Lalu di bagian atas ini itu ada lubang mic. Oke, jadi itu dia guys 10 hal yang perlu kalian tahu tentang HP terbaru Vivo, yaitu Vivo V19. Dan overall ya, menurut gua HP ini cocok buat kalian yang suka foto-foto, khususnya di malam hari guys. Kemudian punya mobilitas tinggi dan prefer smartphone yang punya desain simple tapi mumpuni buat dipakai sehari-hari. Untuk harga resmi dan detail pre-order bisa kalian cek aja di deskripsi video ini, karena di masa pre-order ini kabarnya ada banyak cashback dan hadiah yang bisa kalian dapetin. Jadi cek aja untuk lebih lengkapnya. Untuk sekarang segini dulu aja guys, gua Febian, dan kita bakal ketemu lagi di video Tekno menarik lainnya guys besok.